Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Satu. Ya, hari ini saya mau bahas tentang modul yang sudah saya kirim di LMS ya, tentang investasi jangka pendek. Nanti yang mau dibahas di sini adalah tentang obligasi. Ya, sebenarnya ada dua, obligasi dan saham. Cuma hari ini saya fokus ke obligasi dulu karena banyak hitung-hitungannya gitu. Nanti minggu depan kemudian bahas saham. Ya, investasi jangka pendek. Ya, ini yang pertama. Ya, saya bacakan dulu ya, definisi apa itu investasi jangka pendek. Kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapatan. Oleh karena itu, kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama masa tidak tercapainya kas tersebut. Maksudnya gini ya, kalau dalam suatu perusahaan itu ada uang kas yang menumpuk di perusahaan, itu nggak akan mengakibatkan pendapatan, karena uangnya nggak diapa-apain gitu, nggak menghasilkan. Tapi kalau uangnya kita depositokan, kita investasikan ke yang lain, selama uang itu tidak terpakai, itu lebih baik gitu. Contoh gini, kita bicara pribadi dulu. Misalnya saya punya uang 150 juta misalnya. Selama 1 tahun ke depan, uang tersebut Rp1 pun nggak akan saya gunakan gitu. Jadi daripada uang tersebut saya diamkan saja, tidak ada manfaatnya, nggak menimbulkan pendapatan, sebaiknya uang tersebut saya depositokan. Misalnya uang tersebut saya akan pakai nanti 2 tahun lagi, berarti kita bisa deposito 18 bulan gitu. Kan lumayan dapat investasi, dapat uang, dapat bunga gitu. Ini pun sama, maksudnya seperti itu. Yang tadi ya, kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menunjukkan pendapatannya. Karena jangka waktu tidak dipakai kas itu relatif pendek, maka investasinya juga harus pendek. Jadi kalau kita misalnya uangnya nganggur selama 1 tahun, ya kita investasi setahun gitu, supaya tahun bulan 13 uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Nah, yang dibahas di sini nanti ada dua nih. Pertama, deposito apa yang akan saya bahas hari ini tentang obligasi ya, ini obligasi atau efek hutang. Ya, langsung aja. Obligasi adalah surat utang yang terbit oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Arti obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Dalam pengertian obligasi, penerbit surat utang tersebut berarti mengakui telah berhutang pada pembeli obligasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Sederhananya, penerbit obligasi adalah debitur. Debitur itu orang yang minjem uang ya. Sementara pembelinya adalah kreditur, orang yang meminjamkan uangnya, yang lebih kredit. Nah, langsung aja nanti saya langsung ke hitung-hitungan, ke contoh. Ini ada contohnya ya. Kelihatan semua ya. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2005, ini ya, dibeli 10 lembar obligasi dari PT Baruna. Satu lembarnya itu 50.000. Dia beli 10 lembar, berarti kan 50 kali 10, 15.000 ya. Dengan kursnya ya, di kursnya adalah 101. 101 ini berarti 101% nanti hitung-hitungannya. Terus diketahui juga bunga obligasinya setahun itu 12%. Yang ketiga, bunga obligasi dibayarkan setiap, ini nyambung ya, sorry nyambung. Ya, bunganya itu dibayarkan setahun 2 kali, setiap tanggal 1 Mei dan tanggal 1 November. Ya, bunga 12% setahun, tapi dibayarkannya 2 kali setahun, 1 Mei dan 1 November. Nah, pada saat pembelian dibayar provisi dan material sebesar 5.000 biaya pembeliannya. Tanggal 1 Desember 2005, obligasi yang tadi dibeli dijual dengan kursnya 102. Kalau waktu beli 101, dijual 102. Adapun biaya penjualannya adalah 3.000. Nah, atas transaksi tadi yang di atas tadi, pembelian tanggal 1 bulan Agustus, terus dijual tanggal 1 bulan Desember, bunga obligasinya 12% setahun, bagaimana perlakuan akuntansinya, jurnal umumnya seperti apa. Nanti ada 3 dibahas ini. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian obligasi. Ini jurnal ya, nanti kita lihat hitung-hitungannya. Jurnal untuk mencatat pembelian obligasi, lihat. Nah, ini jurnal hitung-hitungannya. Perhitungannya yang pertama kita hitung adalah harga perolehan obligasi.
Ini ya, harga perolehan obligasi. Coba lihat. Obligasi waktu beli 101 ya ini ya. 101 dibagi 100. Artinya ada 101% ya. 101 dibagi 100 dikali 500.000. 500.000 ini dari mana? Dari tadi 10 lembar dikali 50.000. Jadi harganya adalah 505.000. Nah terus waktu beli ada biaya provisi dan materai 5.000 ditanggung pembeli nih. Berarti harga obligasinya adalah 510.000. Tadi ada di sini ya. 510 itu yang pertama 10 lembar dikali 50.000, 500 dikalinya pengalinya adalah ini. 101 dibagi 100. Jadi harga beli obligasinya 510.000. Nah, terus ada istilahnya namanya bunga berjalan. Bunga berjalan itu bunga obligasinya. Tanggal bunga, nah bunga itu kan tadi diketahui setahun itu dibayar 2 kali. Bulan Mei, bulan 5 dengan bulan November, bulan 11. Berarti pada saat terjadi pembelian itu sudah ada bunga terakhir tanggal 1 Mei. Berarti sebelumnya sudah bunga itu sudah diakui nih. Ini bunga kan. Bunganya kan 2 kali nih. 1 Mei dengan 1 November nih. Jadi perhitungan bunganya seperti ini. Tanggal bunga terakhir 1 Mei, tanggal pembelian adalah 1 Agustus. Berarti periode bunga berjalannya dari Mei ke Agustus itu 3 bulan. Kita beli bulan Agustus, bulan 8 ya. Sementara terakhir diakui bulan Mei, berarti ada waktu 3 bulan. 3 bulan yang kita dapat kenakan bunga obligasinya. 3 bulan berarti rumusnya adalah 3 per 12. 12 itu angka 1 tahun ya. Dikali 12% bunga obligasinya dikali 500.000. 500.000 itu tadi 10 lembar dikali 50.000 satu lembarnya. Jadi dapat bunganya adalah 15.000. Bunga 3 bulan, bunga dari bulan Mei sampai Agustus. Oke, ulang ya, mohon maaf ya, jaringannya lemot banget. Ini ya, jadi yang pertama kita ngitung dulu harga pembeliannya 101 dibagi 100 kali 500.000, 505, ada biaya proksi dan materai tadi diketahui 5.000, jadi totalnya adalah 510.000. Nah, adapun pengakuan bunga berjalannya ada 3 bulan. 3 bulan itu dari bunganya kan setahun 2 kali, Mei dan November. Karena pembelian bulan Agustus berarti bunga dihitung dari Mei sampai Agustus 3 bulan. Jadi dikenakan bunganya adalah 3 per 12. 3 itu 3 bulan, 12 adalah masa 1 tahun, kan 12 bulan, dikali 12%. 12% angka diketahui tadi di soal, dikali 500.000. 500.000 itu adalah 10 lembar dikali 50.000, di soal dikali 15.000. Nah, jadi jurnalnya ini, jurnal pertama, jurnal pada saat terjadi pembelian obligasi, ini jurnalnya. Ya, ini ya. Debitnya adalah surat berharga ini, obligasi PT Baruna. Debit ya, karena kita kan beli obligasi, berarti obligasi bertambah di debit. Ini surat berharganya, debitnya 510.000, sesuai dengan angka ini, sesuai dengan perhitungan tadi 50. Nah, terus ada namanya piutang pendapatan bunga 15.000 yang tadi dihitung tadi tuh, bunganya kan 15.000 ini kan, ini ya, piutang pendapatan bunga 15.000. Kenapa piutang? Karena bunganya belum diterima, baru kita akui saja. Kan kita beli bulan Agustus. Nanti bunga dibayar bulan November nanti kan, berarti kita nanti dapat bunga bulan November. Makanya namanya piutang pendapatan bunga, bertambah di debit, piutang ya. Nah terus kasnya adalah kita ngeluarin uang kas waktu beli obligasi 525.000. Jadi obligasi yang tadi itu dibeli seharga 525.000. 510-nya ini hitung-hitungannya, 15-nya adalah piutang pendapatan bunga. Jadi kita ngeluarin uang kasnya 525.000. Oke ya, sampai sini ada, nanti ya lanjut dulu ya. Nah, yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian obligasi. Nah, terus yang kedua jurnal untuk mencatat penerimaan bunga tanggal 1 November nih. Ya. Jadi karena kan beli obligasi bulan 8. Sementara tadi bunga dibayar setahun 2 kali, bulan Mei dan bulan November. Berarti jurnal pengaku penerimaan bunga, saya lihat, coba nanti dihitung seperti ini. Jurnal penerimaan bunganya adalah rumusnya 1 Mei sampai 1 November itu 6 bulan. Ya kan? Jadi 6 per 12 dikali 12% dikali 500.000, jadi 30.000.
30.000 ya 6 bulan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Mei sampai November ya 6 bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 6 bulan. Nah, 6 per 12 dikali 12 kali 50.000 30.000. Jurnalnya adalah kas debit piutang pendapatan bunga. Nah, tadi kan kita sudah mengakui piutangnya nih. Piutangnya. Nah, ketika uang diterima, piutangnya posisinya beralih ke kredit ini. Ya kan? Kreditnya adalah pendapatan bunga. Jadi kita dapat bunganya adalah 30.000. Kas piutang pendapatan bunga sama pendapatan bunga. Ini ya. 30.000. Yang ketiga, bagaimana mengakui jurnal penjualan seluruh obligasi. Nah, tadi kan dijelaskan tanggal berapa nih jurnalnya. Ketika tanggal 1 Desember, obligasi yang tadi dibeli tadi dijual dengan kurs 102. Coba lihat perhitungannya seperti apa. Ini ya, perhitungan waktu obligasi dijual. Coba lihat, harga kursnya adalah 102 kan, 102 dibagi 100 sama, 100 pembagian sama, selalu sama. Kalau ini tergantung kurs pada saat penjualan atau pembelian. Ini pada saat penjualan 102. Pengalihan sama 500.000. 50 kali 10 lembar. Jadi 510.000. Nah, terus ada biaya penjualan. Biaya penjualan ini ditanggung sama penjual. Berarti biaya penjualan 3.000. Otomatis mengurangi harga jual. Jadi harga jualnya 507.000. 510-nya harga kursnya dipotong biaya penjualan 3.000. Jadi harganya 507.000. Yang A ya, perhitungan yang pertama. Yang B, bunga berjalan. Bunga berjalan berarti kan dijualnya bulan 12 kan. Pembayarannya ada setahun itu 2 kali, bulan Mei dan bulan 11. Berarti ketika dijual bulan 11, bulan 12, berarti ada bunga berjalan 1 bulan tuh. Kan terakhir dibayar bulan 11 ini. Ini kan nih, ini kan terakhir dibayar bulan 11 nih. Jurnal pada saat bulan 11. Pembayaran bunganya. Kan 2 kali, bulan Mei sama bulan November. Berarti ketika dijual bulan 12, ada perhitungan bunga 1 bulan. Ini 1 per 12 dikali 12% dikali 500.000. Jadi 5.000 bunga berjalannya. Nah, ini perhitungannya nih. Laba atau rugi penjualannya dihitung sebagai berikut. Harga jualnya kan 507. Ini kan, ini ya warna merah nih. Waktu jual 507, waktu belinya 510. Yang pertama tadi di awal. Berarti jual 507, kita belinya 510. Berarti kita rugi karena harga jualnya lebih rendah. Jadi atas penjualan obligasi ini mengalami kerugian sebesar 3.000. Nah, coba lihat jurnalnya seperti apa. Ini jurnalnya. Ini ya. Kasnya debit 512 nih. 512 itu dari mana? Harga jual 507, ini yang sewa tanda merah ya. Bunganya 5.000. Berarti kita terima uang kas 507 sama bunga berjalan 5.000. Berarti 512. Ya kan? Terus ruginya berapa? Rugi 3.000. Kenapa rugi di debit? Karena rugi ditanggung sama perusahaan. Rugi itu kan berarti beban. Berarti rugi di debit, rugi penjual obligasi di debit. Berarti total debitnya adalah 515. 507 ditambah 5.000 ditambah 3.000. 515. Nah, lawannya apa kreditnya? Lawannya ini. Waktu kita beli obligasi, suratnya kan di debit nih. Ketika dijual di kredit, harga sama 510. 5.000-nya adalah pendapatan bunga tadi ini ya, 5.000 ini. Jadi jurnalnya debitnya 515, kreditnya 515. Ini jurnal udah baku nih ya. Kasnya 512.000, ruginya 3.000, surat berharganya 510, pendapatan bunganya 5.000. Jadi totalnya sama, debitnya 515, kreditnya 515. Nah, kalau untuk lebih jelas ini jurnalnya nih, jurnal tiga-tiganya. Ini, ya kesimpulannya nih. Jurnal pada saat pembelian obligasi ini ya. Pada saat pembelian kan 510 nih debitnya surat berharga obligasi PT Baruna. 510 debit, pendapatan bunga piutangnya 15.000, berarti kita ngeluarin uang kasnya 525.000. Kasnya ditanggung sama pembeli nih, bunganya. 525. Nah, ketika terima bunga bulan November, berarti kan bulan November bunganya ada dihitung selama 6 bulan dari Mei ke November nih. Tadi hitungannya 30.000 kan, kasnya 30.000,
Ini yang warna kuning ini piutangnya tadi di debit, karena udah jadi kas piutangnya berarti kredit. Ini kan dibalik. Piutang bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, terus pendapatan bunganya selisih dari 30.000 dikurangi 15.000 ya. Ini. Nah, terus jurnal ya. Terus jurnal yang terakhir nih, jurnal pada saat penjualan obligasi. Pada saat obligasi itu dijual, perusahaan menjualnya 507. Ya kan tadi kan dapat bunga 5.000, berarti 512. Ini kan. Nah, terus lihat pada saat dijual, waktu beli ini kan debit nih. Tanggal 5 lihat nih, surat berharga di debit 510 karena kita beli di debit. Ketika kita jual kita keluarin lagi, ini dijual dikeluarin nih, kredit 510. Lihat yang mana oranye ya. Dijual di kredit nih. Tuh. Pendapatan bunganya di kredit 5.000. Ruginya di debit. Kalau rugi, tapi kalau untung berarti di kredit, kalau rugi di debit. Kalau untung kan berarti pendapatan, kalau rugi merupakan biaya. Ini jurnalnya ini 3. Tanggal 1 jurnal pada saat pembelian obligasi, tanggal 2 jurnal pada saat penerimaan bunga, bunganya kan dibayar 2 kali, Mei sama November. Walaupun kita belinya bulan Agustus, tapi bunganya tetap diakui dari Mei sampai November 6 bulan ini. 6 bulan itu berarti 6/12 dikali 500.000 tadi ketemunya 30.000. 30.000 yang 15 sudah diakui ini, udah catat sama akuntansinya. Piutang, berarti piutangnya tinggal jurnal balik aja. Yang diakui sebagai pendapatan bunga ada selisihnya. Sebenarnya ini pendapatan bunganya 30.000, tapi karena 15-nya udah diakui piutang, makanya dicatatnya 15.000 saja. Ya, sampai sini ada yang ditanya nggak ya? Agak susah ini. Silakan, waktunya 8 menit lagi nih. Susah ya? Pak, mau bertanya Pak, Dwi Fitri Meliani Pak. Ya, silakan dulu. Untuk yang pertama tuh Pak, yang jurnal pertama, yang piutang bunga. Nah, itu kan dari 1 Mei ke Agustus atau dari Agustus ke November Pak? Bentar. Perhitungan 3 bulannya itu tuh Pak. Bentar. Gimana Dwi? Ini ya? Ya, silakan. Yang perhitungannya tuh Pak. Iya, iya. Yang perhitungan. Ya, ini. Nah, iya, yang 3 bulannya itu Pak, perhitungannya dari 1 Mei ke 1 Agustus atau dari 1 Agustus ke 1 November Pak? Gini. Ini kan pembeliannya tanggal 1 Agustus ya? Ini ya? Iya Pak. Ya, jadi beli bulan Agustus. Nah, Iya. obligasi kan dibayar sebelum Agustus, ada namanya bulan Mei sebelumnya. Yang pembayaran bunganya. Berarti sebelum Agustus ada pembayaran sebelumnya tuh. Karena obligasi berjalan terus bunganya setahun tuh 2 kali. Bulan Mei sama bulan 11, 5 dan 11. Jadi pada waktu dibeli bulan Agustus, yang 3 bulannya itu dari Juni, Juli, Agustus. Tetap diakui bunganya itu. Ini. Berarti hitungannya dari Mei. Dari Mei. Karena transaksi Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dari Mei ya. Mei, Juni, Agustus. Mei-nya dari itu. Jadi Juni bulan, Juli 2 bulan, Agustus 3 bulan. Bukan 4, jadi 3/12. Nah, kenapa? Baik Pak, terima kasih Pak. Surat berharga debit karena kita mendapatkan aset kan, surat berharga debit dibeli 3.510.000 ini jurnalnya. Piutang pendapatan bunga. Kenapa piutang? Karena bunganya nanti diterima nanti bulan November ini kan 15.000 ini kan bunga dari bulan Mei sampai Agustus. Ya kan? Sementara nanti pembayaran nanti bulan November kan, berarti kita akui pengakuan pendapatan bunga belum bisa diakui sebagai pendapatan, sebagai piutang. Piutang bertambah di debit. Ini kan. Ketika bunganya diakui, otomatis piutangnya pindah kredit 15.000. Totalnya kan 30. Jadi 15.000-nya sudah diakui sebagai piutang, tinggal sisanya pendapatan bunganya 15.000-nya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain.
Halo, waktunya terus berjalan ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini salah satu bahan UTS ya. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya, Dwi Fitri. ya. Jadi kalau misalkan belinya itu di bulan April gitu, Pak, kan Ya, belum ke Mei. ya. Nah, itu nanti piutang itunya berarti jadinya utang ya, Pak? Gimana gimana? Belinya bulan, Yang piutang pendapatan bunga bulan April gitu tuh, Pak. misalnya dibeli bulan April, ya kan? Berarti piutangnya sebulan dong, dari April ke Mei, Nah, sebulan, 1/12. Berarti piutangnya berarti 1/12 kalau 500.000. Ini, kan 2% 500.000. Ini jadi satu. Kan misal dibeli bulan April ya, misal ya. Berarti kan bulan April dibeli, bulan Mei dibayar ya kan? Bener nggak? Berarti iya, jurnalnya Pak. jurnalnya bukan piutang, tapi langsung pendapatan bunga. Karena Mei udah terima Oh, uangnya. langsung pendapatan bunga. Iya, langsung dapat bunga. Posisinya bukan di debit tapi di kredit. Kenapa ini piutang? Karena Kredit. dibayarnya nanti bulan 11 kan. Kita beli bulan 8 nih. Bulan 8 nanti terima bulan 11. Berarti kan belum terima nih. Otomatis nanti nih terima bulan 11 nanti diambil sebagai piutang. Piutang itu kan nanti terimanya pendapatan, piutang pendapatan. Tapi kalau tadi kasus duit, pertanyaannya bagus ya. Kalau dibelinya bulan 4, berarti kan nanti pada saat dibayar bulan 5 kan. Nah, nanti pada saat dibeli bulan 4, pada saat bulan 5 itu diakui sebagai pendapatan. Oh sorry, kalau beli bulan 4 berarti tetap diakui sebagai piutang karena kan belum jatuh tempo, belum jatuh tempo nanti bulan Mei. Ya kan? Jadi pada saat Dwi belinya tanggal bulan 4, 1 April ini tetap piutang ya, tetap piutang ya. Karena kan diakuinya nanti bulan Mei, pada saat bulan Mei baru diakui sebagai pendapatan. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada tanya lagi. Gini ya, jadi gini, tadi pertanyaan dulu ya. Misalnya dibeli 21 April nih, ya kan, 1 April 2005. Nah, berarti tetap bunganya itu 1/12 dikali 12%, ya kan, dikali 500.000. Tuh. Nanti jurnalnya pada saat 1 April itu sama. Ininya debitnya tadi ya, jurnal sama ini ya. Surat berharga, piutang kas. Ini ya. Jurnal sama. Di sini tetap ini ya surat berharga ya, surat berharga SBA, saya ingat SB ya. Obligasi. Nah, ini tetap piutang nih. Piutang pendapatan bunga. Kenapa piutang? Karena kan nanti diterimanya bulan Mei. Ini kan yang akan diterima bulan Mei kan. Berarti piutang nanti karena kan dibelinya bulan April, otomatis piutangnya cuma sebulan nih. Nanti bulan Mei saya dapat bunga nih. Bunganya kan dibayar 2 kali, berarti 1/12. Mei, April, Mei. Tetap ini piutang. Nanti pada saat jurnal Mei-nya berarti ini kas, debit, kreditnya piutang. Piutang pendapatan bunga. Dibalik ini posisi di kredit. Gitu. Ini jurnal Mei-nya nih. Jurnal 1 Mei-nya. Misalnya belinya tanggal 1 April. Berarti bunganya nanti Mei kan. 1 bulan tetap dihapus oleh piutang. Silakan selain dua ada lagi nggak ya? Waktunya 1 menit lagi nih. Ya silakan. Ini puasa semua ya. Bulan puasa bertanya nggak perlu puasa ya. Halo silakan waktunya mau habis nih. Kalau habis berarti berhenti nih. Nanti kalau ada yang mau tanya dilanjut di WA group ya. Ya yang mau bertanya silakan. Halo. Halo. Halo ada pertanyaan nggak? Kalau masih mau bertanya nanti saya sambung lagi sesi kedua nih 40 menit ke depan.
Kalau nggak ada, saya stop. Masih ada pertanyaan nggak? Silakan.